Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Tegar ya. Kali ini kita akan belajar terkait aplikasi GeoGebra untuk membuat alat peraga sederhana. Akan tetapi sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu GeoGebra dan apa saja menu-menu yang ditawarkan dalam GeoGebra, sehingga nanti kita kalau sudah mengenal mudah untuk mengaplikasikan. Ya, GeoGebra ini disediakan secara online, yaitu di situsnya geogebra.org/classic. Ya, bisa dicari dengan mudah di Google. Baik, untuk kemudian tampilan yang ada di dalam GeoGebra ini bisa kita namakan sebagai tampilan awal ya. Tampilan awal di sini terdiri dari tools-nya ya. Yang kedua, input. Input yang dimaksud di sini adalah nanti kita bisa mengetikkan misalnya saja titik ya. Titik A sama dengan 2,3, B 3,2 misalnya, atau yang lain, inputan yang lain. Nanti akan kita bahas bertahap. Ya, yang ketiga di sini yang penting ini adalah tampilan hasil, ya, atau bisa juga nanti selain kita edit di input juga bisa langsung diisikan di tampilan yang ini. Di sini ada tampilan, ya, tampilannya itu adalah berupa bidang, ya, Cartesius dengan menggunakan petak-petak. Ya, untuk tampilan ini sendiri, ini bisa kita edit atau kita bisa istilahnya hilangkan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan saja kita mau menghilangkan bidang Cartesiusnya atau kita mau menghilangkan bidang gridnya, itu bisa. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini untuk memudahkan ya, kita langsung saja membuatnya di sini. Bisa diikuti bersama. Baik, untuk pengenalan tools ini nanti bisa dieksplorasi ya. Di sini ada yang pertama move ya. Move ini untuk ketika tools move ini kesorot ya, ini kita bisa gunakan. Nanti tampilannya di sini adalah anak panah atau kursor seperti biasa. Nanti ketika kita klik bidang, nanti akan klik ya, jangan dilepas. Nanti kita bisa menyesuaikan tampilan dari panel atau tampilan yang disediakan di sebelah kanan ini. Kemudian di sini yang kedua adalah point ya. Ini point, ini untuk memunculkan titik yang ada di bidang. Contoh, kita klik point di sini, kemudian kita klik sembarang, ya, maka di sini di tampilan input akan muncul A sama dengan 5,5. Di tampilan Cartesiusnya kita lihat bahwa titik A ini berada di absis 5 dan ordinatnya 5. Ya, benar ya. Di sini berarti ini adalah bentuk nama atau nama titiknya menurut Cartesiusnya x, y. Kemudian ini tampilannya. Kemudian bisa kita buat lagi di sini titik di sini. Nah, ini adalah titik B 2,3, artinya titik B ini terletak di 2,3 ya, di bidang Cartesiusnya. Kemudian kita sudah mengenal titik, kemudian kita mengenal garis. Ya, di sini ada garis ya. Di sini kalau misalnya kita klik garis dan kita mencoba untuk hubungkan dua titik ini, maka karena namanya garis itu tidak berujung. Kecuali kita buat yang baru, misalnya point. Kita klikkan di sini, kemudian kita klik segmen. Nah, ini kita kalau mau membuat segmen garis ya, ini adalah segmen garis CD, itu
bernama garis atau bernama segmen garis G. Ya, ini biasanya yang sering digunakan adalah segmen garis ya. Tapi garis juga sering digunakan. Di sini nanti langsung saja nanti akan kita praktekkan untuk membuat satu buah segitiga. Bagaimana untuk membuat satu buah segitiga? Coba di sini kita geser lagi untuk move-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan sembarang seperti tadi. 1, 2, 3 misalnya seperti itu ya. Kita garis dengan segmen. Kita hubungkan dengan segmen. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke move lagi. Bisa diperhatikan di sini sudah terbentuk segitiga EFG ya. Dalam penamaan segitiga di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, misalkan tadi kan penamaan garis untuk segmen CD adalah garis G ya. Kemudian dalam segitiga itu juga ada aturannya. Ketika kita menamai garis yang ada di depan sudut E misalnya, maka di sini bukan E kecil, akan tetapi E kecil. Bagaimana cara merubahnya? Klik kanan, rename. Di sini kita gantikan dengan E kecil. Oke. Nah, begitu. Seperti itu juga yang lainnya. Nah, kita sudah berhasil membuat segitiga EFG dengan tampilan yang bagus. Kemudian di sini ada fitur selanjutnya atau tool selanjutnya, yaitu perpendicular line. Artinya kita klik di sini, maka dengan mudah kita akan bisa membuat garis tinggi dari sisi alas ya. Kemudian kita lanjutkan ke titik E. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa garis H ini adalah tegak lurus segmen garis FG. Maka kalau kita membuat point lagi di sini, kita klikkan ya, kita klik di sini, H itu adalah perpotongan dari garis H dan segmen garis FG atau garis E, maka di sini adalah titik potongnya. Nah, dengan mudah kita menentukan bahwa EH adalah garis tinggi dari segitiga EFG. Ini gambarnya perlu diperbaiki. Artinya kita klik segmen di sini karena garis tingginya tadi masih berupa garis bantu. Kita klik segmen di sini, kemudian muncul garis I. Kita rename saja karena biasanya garis tinggi memakai simbol T kecil seperti itu. Bagaimana cara menghilangkan garis H? Karena kita kan tadi garis H hanya sebagai garis bantu, maka klik move lagi, kita klik kanan di garis H-nya, kemudian show objeknya, kita hilangkan tanda centangnya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah terlihat bahwa segitiga EFG sudah memiliki garis tinggi, yaitu garis T. Berikutnya, untuk poligon, di sini kita maksudkan adalah membidangi ya segitiga EFG untuk kita bentuk menjadi satu poligon. Karena apa? Karena di sini segitiga EFG ini nantinya akan kita ukur luasnya. Nah, menariknya di GeoGebra adalah kita tidak perlu secara manual mengukur luas, ya, luas segitiga setengah alas kali tinggi, maka akan secara otomatis di GeoGebra nanti akan dihitung menggunakan poligon. Poligonnya kita klik, segitiga EFG ketiga titiknya kita klikkan dengan
tools polygon, maka akan menjadi segitiga baru, ya, bidang segitiga baru atau layer segitiga baru. Ya. Kita di sini ada F2, E1, G2, ya. Kita klikkan saja. Kita mau rename sama seperti tadi, atau kita sembunyikan labelnya sehingga label yang tadi tetap menjadi label segitiga yang awal. Ini kita bisa perbesar. Show label, nah seperti itu ya. Kemudian di sini yang seperti saya sampaikan, bahwa akan dengan mudah dengan fitur GeoGebra ini kita hitung rumus atau luasan dari EFG-nya dengan menggunakan, di sini ada fitur ya sudut, di sini ada fitur ya reflect about line, di sini ada fitur slider dan sebagainya. Maka yang kita gunakan adalah fitur area ya, atau area. Kita klik area. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mau membuat satu perhitungan secara otomatis terkait area tertentu, maka area itu harus berbentuk poligon. Itulah kenapa tadi saya menggunakan fitur poligon untuk menutupi bidang segitiga EFG. Karena kita tadi awal membuatnya memakai segmen garis. Tinggal kita klik di tengah saja di sini. Klik. Nah, sudah ketemu bahwa area of EFG is atau sama dengan 17,5 satuan. Kalau misalnya kita hitung manual, ya kita akan membuktikan secara manual, maka di sini satu peta ini ya mewakili 1 cm. Maka panjang FG atau panjang alas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 7, 5. Setengah dari 7 dikalikan 5. Setengah dari 35 adalah 17,5 satuan. Ya. Secara mudah ditemukan melalui GeoGebra. Baik. Kita juga bisa membuat langsung segitiga ini menggunakan poligon. Bagaimana caranya? Kita klik move lagi untuk menggesernya. Kemudian di sini kita klikkan point ya. Sama seperti tadi. 3 titik, kemudian kita klik poligon. Kita hubungkan saja ketiga titiknya dengan menggunakan poligon. Maka akan ketemu langsung di sini. Titik I di depannya adalah segmen garis I, begitu juga dengan K kecil dan juga J kecil. Untuk mencari garis tingginya, kita gunakan perpendicular line. Kita klikkan di garis I-nya. Nah, kita geser-geser bisa. Terus kemudian kita klikkan di titik I yang ada di atas. Nah, ini garis I, ini sudah terbentuk untuk garis tingginya. Kemudian kita tinggal menyesuaikan dengan segmen. Kita hubungkan I kemudian ke sini, ke titik hubungnya. Nanti akan muncul titik L. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti tadi. Kita hilangkan garis I-nya. Nah, ini sudah terbentuk. Sudah ada tanda bahwa di sini garis M ya, berpotongan dengan garis JK ya. Di titik L ya, begitu. Kita tinggal set di sini areanya berapa ya, areanya sama 17,5 karena memang titik-titiknya berkedudukan sama ya, kongruen, bangunnya poligonnya kongruen. Kemudian kita lanjutkan dengan
pengenalan sudut. Karena di dalam segitiga itu identik dengan sudut. Di sini kita klik saja. Kalau kita mau membuat sudut J, itu kan berarti IJK. Dari I ke J ke K. Nah, seperti itu. Nah, sudutnya di sini 300,96. Ini adalah bukan sudut yang kita maksud. Caranya bagaimana? Ya. Kita ulangi. Ini tidak kami hapus. Kita lihat di sini angle-nya. Sudut K bisa kita klikkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau tadi membuat sudut ada dua cara. Yang pertama, diklik komponen 3 sudutnya, yaitu 3 titik membuat sudutnya, atau bisa langsung di area dekat sudut tersebut diklik. Nah, di sini sudah bisa kita tentukan atau kita sudah bisa lihat bahwa sudut yang ada di titik K atau sudut K ini adalah 51,34 derajat. Begitu pula dengan sudut I, begitu juga dengan sudut J. Ini sudah bisa ditentukan. Baik, sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Matematika.